Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang sangat populer di tengah-tengah kita ya. Di tengah-tengah ajaran Yesus ini, salah satu kata-kata yang semua hampir mengingatnya dan selalu mengetahuinya itu garam dan terang. Jadi ada calon-calon guru agama mengadakan ibadat di tepi sungai, dan memang temanya tentang garam dan terang. Kita harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kita harus nampak bahwa kita ini orang Kristen. Teruslah dia bahkan tiba-tiba berteriaklah dari tengah sungai itu, "Tolong, tolong!" Seorang anak gadis kan, "Tolong, tolong!" Ada seorang laki-laki calon guru agama ini, memang betul-betul dia menjadi garam dan terang. Langsung dia melompat dengan pakaian lengkap, "Suap, tolong!" Padahal dia tidak tahu berenang. Hebat dia kan. Yuh, mampuslah. Jadi dia yang perlu ditolong. "Tolong, tolong," katanya kan. Akhirnya kawan-kawannya datang semua. Dan semua ketawa. "Tolong, tolong. Bodoh kali kau, 1,20 meter dalamnya itu. Berdirilah kau." Berdirilah mereka. Bah, kan. Tapi kemudian datang tutornya itu, dialah yang betul-betul menjadi garam dan terang. Kalian kurang ajar, penontonnya kalian, katanya kan. Jadi dalam hal ini, tapi terlalu semangat juga dia ya. Tolong, tak ada bahan, tak ada kepandaiannya ditolongnya pula, kan menjadi beban. Tapi garam dan terang itu terkadang memang bagaimana lah ya, bahwa kalau pengertian sebenarnya dari zaman Romawi ya, garam itu sangat penting. Kalau kita tahu sedikit-sedikit bahasa Inggris, salary itu ya, itu gaji. Salary sebenarnya berasal dari kata salta, itu bahasa Latin artinya garam. Tapi lama-lama menjadi gaji, salary. Karena memang serdadu Romawi dulu digaji dengan garam. Hebat kan, dikasih garam 1 kilo itulah gajimu 1 bulan. Dan dijualnya itu, karena garam sangat berharga. Sehingga kata bahasa Inggris itu salary, itu tahu juga kita, upah. Berasal dari salta, itu garam. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dalam Injil hari ini dari Injil Matius, memang diucapkan itu, inti tadi saya katakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Jadi bagaimana itu ya? Kadang-kadang di dalam hal ini terlalu semangat, seperti yang tadi terlalu semangat itu. Sampai melompat begitu saja kan tanpa peduli, memberikan nyawa mungkin bagi orang lain kan, tapi nyawanya sendiri tidak dijamin. Di dalam hal ini sebenarnya ketika dikatakan garam itu, memang garam kalau terlalu asin bahaya juga ya, tapi garam itu mengenakkan, membuat enak. Yang hambar makanan tanpa garam, ini mungkin sakit gula lah itu atau apa, tak enak. Dan apa sebenarnya yang dikatakan ini, atau seharusnya hidup kita harus membuat orang menjadi nyaman. Jangan kita datang orang menjadi susah, tak suka. Apalagi kalau dikatakan itu kan, apakah pimpinan gereja, pimpinan pemerintah, apakah dia menjadi garam? Mana? Kadang-kadang orang menjadi tak suka kalau dia datang, karena tak benar kan? Dia datang, kita pulanglah kita. Dia bukan membuat enak, tapi kadang-kadang ada orang itu, apalagi kalau pimpinan kan, diatur-aturnya semua. Ini ke sini, kau kok di situ.
Seharusnya kau di sini. Bah, kenapa begini? Anak buahnya pun asal datang dia, saya mati mau. Tak suka kan? Karena bukan menggarami, tapi datang dia dengan instruksi memerintah dan seterusnya. Jadi orang tidak merasa senang. Apalagi itu kan nasihat Paus Fransiskus kepada para imam. Kadang-kadang para imam ini bukan membawa garam, membawa kerikil dia. Datang ke gereja menjadi semua diaturnya. Ada orang yang suka. Kapan siap misa ini? Itu datang ke lingkungan seperti ini. Bukan menggarami tapi membuat akhirnya orang, udahlah. Walaupun mungkin yang dikatakannya benar, tetapi sepertinya memerintah-merintah, orang tidak suka kan. Dalam hal inilah garam tidak terasa dia meresap. Tak ada kan kupanya, kurang garam. Oh, ini dia Allah kontu baik. Enggak ada, dilarutkan. Tidak terasa akhirnya ada. Di komunitas atau dimanapun itu seharusnya setiap orang menjadi garam. Jangan menjadi duri. Kalau datang dia semua rambutmu itu, rokmu itu kok gitu, selokmu, semua ini entah apa, semua salah. Kau pun kalau bicara nggak bagus-bagus, saya mati mau itu aja kita. Karena ada orang seperti itu. Selalu asal datang kacau. Lumayan kalau sederajat kita dengan dia atau masih di bawah kita nggak apa-apa. Tapi kalau dia sempat di atas kita atau pimpinan, inilah menjadi malapetaka. Bukan membawa yang enak tapi tak tahu bagaimana kan. Disinilah Yesus mau mengatakan itu. Sebenarnya selalu tadi dikatakan oleh Yesus, ketika kalian membuat seperti itu, maka kamu membuat itu untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Karena dengan melihat menggarami, apalagi dengan terang ya, seorang penganut Kristen atau pengikut Kristus seharusnya ketika dia berada di satu tempat, orang melihat memang nampak ya bahwa ini bukan perbeda, ini pembawa damai. Ini pembawa damai. Ketika kemanapun cara bicara dan seterusnya, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak usah sampai melompat ke kolam dan mati. Enggak. Dalam sehari-hari saja ya, kita bertemu dengan orang, hidup kita memang harus mempunyai istilahnya itu efek, impact katanya kan, akibat bagi orang lain. Hidup kita harus membawa akibat yang baik bagi orang lain. Itulah sebenarnya garam dan terang. Tadi dikatakan kalau hidup kita menjadi pembawa kehambaran. Dan ada juga yang seperti ini kan, semangat dia, tapi setiap kali dia datang ke kawannya, apalagi sore-sore pulang dari kantor, asal dia datang, ada kumpul situ, dia datang, semua orang pergi. Asal dia datang, semua pergi. Sudah berapa kali kan? Udah datang dia, pergi. Akhirnya ditanya, kenapa kalian pergi kalau dia datang? Baik-baiknya dia. Bukan itu persoalannya. Enggak pakai Rexona rupanya dia bau kali pun katanya. Itu. Karena badannya semuanya bau. Walaupun sikapnya baik, tapi aduh, tak mandi tanpa Rexona, bau engsot katanya kan. Jadi di dalam hal ini mungkin dari segi tubuh, tapi kurang lebih begitu sebenarnya kita kan. Kurang lebih begitu hidup kita, bahwa akhirnya ketika kita datang bukan membawa berkat, menjadi hambar. Karena cara kita berbicara, karena perbuatan kita, karena cara kita menyapa orang, sikap kita yang tidak begitu ramah dan seterusnya, disinilah yang diinginkan oleh Yesus. Jadi kita harus dalam hidup kita membawa pengaruh positif lewat karya, kata, entah apapun, gerak-gerik kita dan seterusnya, membawa tadi impact akibat yang positif bagi orang lain. Tanpa harus melompat ke kolam atau menonjolkan diri. Tanpa itu, memang kalau perlu mungkin dengan nampak harus tegas dan seterusnya, silakan aja. Tapi secara kehidupan sehari-hari justru inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus. Seorang anak
di gereja, ketika dilihatnya pastor terus mengatakan garam dan terang, pulang dia ke rumah, mak jadi pastor lah aku. Ketawa mak, kenapa? Wah, nanti kan aku kalau jadi dewasa, kan tiap hari minggunya aku bergereja, 2 jam. Ngapain aku hanya duduk-duduk? Lebih baik aku di depan sana menggarami, ya kan? Itu aja alasannya. Bosan kali lah aku duduk sepanjang hidup sampai mati. Pastor itu enak-enak dia di depan, akulah di situ. Wah, itulah cita-citanya. Karena rupanya dipikirnya kalau duduk bukan menggarami. Kalau diam-diam seperti itu bukan menggarami. Kita selalu berpikir kalau menggarami, wah pergilah ke Peringgan, berkhotbah di sana. Senyum, oh meritik dong, akhirnya meritik kan. Bukan itu, tetapi justru sikap kita yang biasa ketika kemanapun, jadilah garam. Semua orang merasa dan menjadi terang. Semua orang merasa ini arah hidup kami. Dan semoga kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pada hari ini Yesus mengatakan kita menjadi garam dan terang. Laksanakanlah itu di rumah kita masing-masing. Sehingga ketika bapak pulang ke rumah, tidak semua orang mengunci kamar. Masuk kamar, sudah datang bapak. Ketakutan kan, matikan televisi, sudah datang bapak. Jangan pasang handphone, sudah datang bapak. Mampuslah kan, mungkin dia menjadi pembawa maut. Tapi atau seorang ibu ketika masuk ke rumah, semua anaknya datang. Udah datang mama, udah datang mama. Dan kalau datang mamanya, semua menjadi mamanya tetangga. Pergi dia ke tetangga. Kenapa kau bersini? Udah datang mamaku. Udah bahaya lah kan. Disinilah hancurlah garam dan terang. Para bapak dan ibu, semoga kita melaksanakannya dan dimanapun kita berada, ingat itu membawa efek positif kepada sekitar kita. Amin.